Siapa di sini yang lagi ambil pinjaman online dan lagi door karena penghasilannya udah nggak nutup untuk bayar cicilan, udah mulai telat-telatan, dan ada indikasi untuk gagal bayar? Aku yakin beberapa dari kamu ada yang mengalaminya dan mulai diteror oleh debt collector. Ada yang ditelepon, ada yang di WhatsApp, bahkan mungkin ada yang sudah sampai didatangi tempat tinggal juga kantor tempat bekerja. Makanya di sini ada beberapa orang yang mulai kehilangan akal dan berpikir yang macam-macam. Nah, coba kamu stop mikir dulu masalah yang sedang kamu alami karena kamu nggak sendirian. Ada banyak orang yang ngalamin hal yang sama, dan satu hal yang mau aku katakan bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan selama kamu masih hidup. Dan hari ini aku mau kasih satu framework yang bisa bantu kamu agar nggak makin tenggelam. Namanya metode rumah. Karena dalam kondisi krisis finansial yang harus kamu selamatkan, itu rumah kamu lebih dulu. Bukan gengsi, bukan skor kredit, bukan omongan orang, tapi fondasi hidup kamu, rumah. Nah, rumah itu apa sih, Bang? Tempat tinggal ya? Nah, menarik nih. Yuk kita bahas. Jadi, rumah itu adalah singkatan, dan R yang pertama artinya adalah rent atau rumah tempat tinggal. Di mana ini adalah prioritas pertama, dan kalau kamu ngontrak, pastikan sewa aman dulu. Dan kalau kamu nyicil rumah, pastikan komunikasi dengan pihak perbankan itu selalu lancar. Komunikasikan kesulitan yang kamu alami, dan biasanya pihak perbankan akan ngasih beberapa solusi, termasuk bantu jual rumah atau restrukturisasi. Dan kenapa rumah ini ada di prioritas pertama? Karena rumah adalah safe space kita, tempat kita merasa aman, dan kalau tempat tinggal terganggu, biasanya mental akan hancur. Dan kalau mental hancur, kita nggak bisa berpikir jernih untuk cari solusi. Makanya, amankan tempat tinggal dulu. Lalu, U-nya adalah utility, seperti listrik, air, dan juga internet. Karena ini adalah 3 hal penting yang bisa menunjang kehidupan kamu, khususnya kan di zaman sekarang itu banyak peluang untuk kita yang pengen kerja remote. Jadi jangan panik kalau debt collector menghubungi kamu, karena utility seperti listrik, air, dan juga internet itu jauh lebih penting agar nantinya kamu bisa recovery. Berikutnya, M adalah untuk makan. Nah, ini kelihatan sepele, tapi sering dikorbankan. Jangan sampai karena tekanan utang, kita malah nggak makan dengan layak. Atau keluarga kita cuman makan nasi dan kuah garam. Aduh, sedih banget ya. Karena utang itu cuman angka, tapi kesehatan badan itu adalah fondasi untuk produktivitas. Dan kalau kamu sampai sakit, siapa tuh yang mau bayar utang? Makanya, mikir, prioritaskan makan untuk kesehatan kamu. Berikutnya, ada A yang artinya akses kerja atau angkutan. Pastikan kamu selama ada utang bisa punya akses untuk pergi bekerja, mau naik Transjakarta, atau mau naik motor, terserah. Yang penting bisa berangkat kerja. Karena solusi jangka panjang untuk kita bisa menyelesaikan utang itu bukanlah kita kabur. Itu mah nggak menyelesaikan masalah, malah sebaliknya akan memperunyam masalah. Makanya kita perlu untuk meningkatkan cash flow, dan kalau akses kerja kita terganggu, maka pendapatan ikut terganggu, dan masalah malah makin panjang. Dan huruf yang terakhir adalah H, yang artinya hutang, dan dari sini kamu bisa lihat kalau hutang adalah prioritas yang paling akhir. Setelah rumahnya selesai, baru kita ngomongin H atau hutang pinjol. Dan 3 hal penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan pinjol kita itu adalah yang pertama, cek dia legal atau ilegal. Kalau ilegal, abaikan saja. Lalu yang kedua, stop gali lubang tutup lubang. Jangan ambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama.
ya udah stop aja sampai di situ, telat atau galbaikan saja untuk sementara. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Kalau debt collector ada yang menghubungi kamu dan dia berasal dari pinjol yang legal, maka dia udah punya SOP dalam menangani penyelesaian masalah hutang. Dan kalau kamu perlu pendampingan, kamu bisa minta bantuan kepada lembaga berikut. Dan terakhir, kamu harus tahu kalau yang namanya gagal bayar pinjaman itu adalah masalah perdata dan bukan masalah pidana. Kamu nggak bakal masuk penjara, paling yang mentok adalah slik OJK kamu buruk dan nggak bisa ambil pinjaman baru. Udah sampai di situ, dan kamu udah paham nih apa kekurangan dan kelebihan dari telat atau gagal bayar. Menurutku, ini cara yang jauh lebih baik untuk kamu financial recovery, sehingga nantinya di masa depan bisa melunasi semua hutang-hutang kamu. Dan terakhir, kalau kamu terjebak hutang, perhatikan lagi apa yang tadi aku ajarin. Rumah, rent atau tempat tinggal, U utility seperti listrik, air, dan juga internet, M buat makanan, A buat angkutan, dan terakhir H untuk hutang. Oke, mungkin itu aja sedikit tipsku untuk kamu yang lagi terjebak pinjol, dan kalau kamu ada yang udah pernah ngalamin fase-fase berat tersebut, boleh tambahin tips kamu di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!